Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakta integritas saya, nama saya Yudi Purwandoko, nomor induk mahasiswa 2201201110, nomor UKB 2009777238, bidang studi PPG Pendidikan Sejarah LPTK asal Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kelas 11 IPA 2? Apakah baik hari ini? Oke. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini tanggal 12 Juni 2023, mari kita berdoa terlebih dahulu. Salah satu bisa pimpin doa, Mas. Ya. Mari teman-teman kita mulai doa mulai. Doa selesai. Oke, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, apakah kalian sudah mempersiapkan alat tulis kalian? Buku, pulpen, laptop, sudah dicek semua? Nanti sudah bahas semua yang saya suruh untuk pembelajaran hari ini ya. Oke, kalau sudah dicek semua, alangkah baiknya saya mulai presentasi terlebih dahulu. Kelas 11 IPA 2. Aisyah, Pak. Hadir. Agak keras ya. Amanda Putih. Hadir. Andini. Hadir. Kaira. Hadir. Hasna. Hadir. Najwa. Hadir. Shiva. Hadir. Olivia. Hadir. Novita. Hadir. Muhammad. Siapa ini? Muhammad. Hadir. Ya, Muhammad. Badika. Ya. Juliando. Piranti. Hadir. Amelia. Hadir. Erlita. Hadir. Bisa ngaji di semua ya untuk kelas pada pertemuan hari ini perlu dikat ya. Pada pertemuan di pagi hari ini kita akan membahas tentang usaha mempertahankan kemerdekaan. Tapi sebelumnya saya ingin flashback kemarin. Apakah sudah kalian pahami betul tentang proses kemerdekaan? Ada yang masih ingat proses kemerdekaan itu apa? Salah satu. Siapa golongan muda, siapa golongan tua? Anda coba. Siapa golongan muda, siapa golongan tua? Mereka diringan dulu ngapain? Masih ingat enggak? Ayo, yang masih ingat? Ya. Iya, ya lebih tepatnya perbedaan pendapat mengenai kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah merdeka, maka kita perlu untuk mengisi kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Nah, pada pertemuan yang akan kita bahas kali ini adalah usaha untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bisa dipahami? Untuk memulai pembelajaran hari ini, kita harus mengingat bahwa pentingnya mempertahankan kemerdekaan itu sangat mahal. Ratusan bahkan ribuan nyawa itu melayang untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, kompetensi ini yang harus kita capai di pembelajaran hari ini agar apa? Nanti sifat-sifat perlawanan itu akan hadir
dalam sifat kalian. Itulah tujuan belajar sejarah, dan kalian bisa membuat sejarah baru untuk bangsa ini. Maka dari itu, untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, silakan berdiri. 1, 2, 3. Indonesia pokok bahasan pertama yang akan kita bahas adalah tentang datangnya sekutu di Surabaya. Masih ingat ya tokoh pahlawan dari Surabaya? Bung Tomo, ya. Oke, next kita lihat. Next, nah, kedatangan sekutu pada tanggal 15 September 1945. Nah, Inggris tergabung dalam AFNI atau Allied Force Netherlands as Indies, mendarat di Jakarta. Kedatangan AFNI itu adalah utusan dari blok sekutu untuk melakukan pelucutan senjata tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang yang ditahan oleh tentara Jepang. Next. Nah, insidennya terjadi yang pertama di tanggal 31 Agustus. Pemerintah Republik Indonesia memberikan himbauan pengibaran bendera merah putih. Terus tanggal 18 September sekelompok Belanda di bawah pimpinan Rukman mengibarkan bendera Belanda di Hotel Yamato. Ya, itu nanti yang jadi insiden bendera. Dan keesokan harinya benar arek-arek Surabaya di sekitar Hotel Yamato melakukan perobekan insiden benderanya di sini. Ya, ini insidennya dimulai dari peristiwa sekelompok Belanda di bawah pimpinan Rukman yang mengibarkan bendera Belanda di Hotel Yamato. Next. Nah, pasca insiden perobekan bendera Belanda. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai proyek yang akan kita buat. Kita akan mendesain. Nanti akan saya bagi. Nanti ada barcode-nya di LKPD yang akan saya bagikan di sini. Nanti ada barcode-nya. Next, dan akan saya bagi kelompoknya, ya, ke atasan lagi tolong. Nah, sampai kelompok terakhir 6. Yang pertama tema kelompok pertempuran Medan area. Siapa yang satu? Medan area. Bebas. Medan area. Kamu ya. Nanti dikerjakan sama temanmu, dibuat kesimpulan. Terus pertempuran Surabaya. Ya. Nah, berikutnya Ambarawa. Oke. Ambarawa nanti bagi sama teman kamu. Terus pertempuran 5 hari di Semarang, kita akan bagi kelompoknya. Oke. Terus pertempuran di Bandung. Kamu ya. Yang
kamu ya. Jakarta sudah dibawa semua LKPD-nya. Nah, LKPD sudah kalian dapatkan. Tugasnya nanti kalian membuat mind map online. Jadi nanti kalian buat di Canva di pelajaran di pagi hari ini, dan ada yang ditanyakan dari ini, dari LKPD yang sudah saya bagikan. Dari LKPD apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada, jelas semua? Oke, kita sudah sampai di fase 3, yaitu menyusun jadwal pembuatan. Akan kita selesaikan pada pertemuan kali ini, dan tadi sudah saya bagikan LKPD ya. Kelompoknya apakah sudah dibentuk? Sudah. Oke, ini sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing ya. Nah, bisa ditanyakan, ada yang tidak kurang mengerti akan tugas hari ini, apakah yang dia tanyakan? Ya, saya absen dulu. Pertempuran Medan Area. Ya, oke. Pertempuran Surabaya. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran 5 hari di Semarang. Iya, 5 hari di Semarang. Pertempuran di Bandung. Oke. Dan terakhir serangan umum di Yogyakarta. Oke. Sudah diterima kelompoknya semua. Nanti bisa kalian cari informasi yang mendukung proyek kalian membuat perlawanan di daerah-daerah tersebut. Bisa dipahami? Oke. Nanti akan saya nilai penilaian sikap, yang mana yang aktif, mana yang tidak. Nanti akan saya nilai, itu masuk dalam penilaian sikap. Oke, nanti kalian bisa menggunakan. Oke, kita sudah sampai ke fase 4. Nanti saya monitoring hasil dari diskusi kalian. Ini saya monitor ya, saya cek. Yang tidak mengerti bisa ditanyakan. Oke, sama pertemuan Medan Area sudah aku mau lihat. Medan. Oh ya, Medan. Oke. Ya, oke, tokohnya sudah dapat, hasil oke sudah, Medan sudah, terus Surabaya. Sekalian saya nilai untuk penilaian sikapnya. Surabaya. Oh maaf, Surabaya itu. Oke, Surabaya. Dan lanjut ke penyebab pertempuran ada, tokoh perlawanan ada, oke, bagus. Dampak ada, oke. Ambarawa. Pertempuran dampak faktor, oke, tokoh ada, oke. Bandung. Nah, oke, kita sudah sampai ke fase 5, yaitu menguji dari hasil yang telah kalian buat. Silakan dipresentasikan terlebih dahulu yang saya sebut ya, perlawanan Surabaya. Kelompok perlawanan Surabaya silakan maju menempati itu untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hasnani dan akan mempresentasikan perlawanan Surabaya. Nah, yang pertama adalah kondisi awalnya. Setelah proklamasi kemerdekaan, salah satu pertempuran terbesar dan terberat adalah dalam sejarah adalah Gak usah grogi, ini cuma perang-perang. Jadi kondisi awal pertempuran Surabaya adalah setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, satu pertempuran terbesar
dan terbelah dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Setelah gencatan senjata antara pihak Indonesia dan pihak tentara Inggris ditangani tanggal 29 Oktober 45, keadaan berangsur-angsur mereda. Walaupun begitu, tetap saja ada bentrokan bersenjata antara tentara Inggris dan rakyat di Surabaya. Selanjutnya ada penyebab pertempuran. Penyebab terjadinya pertempuran Surabaya adalah datangnya pasukan sekutu yang ditunggangi oleh Allied Forces Netherlands East Indies atau NICA pada 25 Oktober 1945. Ditambahnya terbunuhnya Jenderal Malabi membuat Inggris menyalahkan pihak Surabaya sepenuhnya. Kemudian ada tokoh perlawanannya. Yang pertama adalah Bung Tomo, yang kedua adalah Raden Mas Agung Aryo Surjo, yang ketiga adalah Maijen Sungkono, yang keempat adalah Kiai Haji Hashim Asyari, yang kelima adalah Mustopo, keenam Sugiarto, ketujuh HR Muhammad Maudi Projo, yang kedua adalah Muril Sutuan Walker, 9 Abdul Wahab Saleh, dan yang terakhir adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Dan yang terakhir adalah dampak pertempurannya. Dampak pertempuran Surabaya adalah mengakibatkan sekitar 20.000 rakyat Surabaya menjadi korban. Sebagian besar adalah warga sipil. Selain itu, diperkirakan 150.000 orang terpaksa meninggalkan kota Surabaya dan tercatat sekitar 1.600 orang prajurit Inggris tewas, hilang dan luka-luka serta puluhan alat perang besar dan hancur. Oke, sekian terima kasih dari kami. Apabila ada koreksi, mohon disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat Bapak. Sebelum saya lanjutkan di fase evaluasi, ada yang ditanyakan ya, biar tidak terjadi miskontra persepsi dari Surabaya. Ada yang tanyakan? Ayo, ada yang mau ditanyakan? Ayo, Khaira. Ya, belum jelas. Oke. Kita sampai ke fase evaluasi. Nanti kalian bisa presentasi ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian untuk ditanggapi oleh kelompok lain. Nah, dan juga setelah itu nanti kalian bisa buka di laptop atau HP kalian di form tentang evaluasi yang sudah saya buat untuk dikerjakan. Paham ya? Oke, selanjutnya bisa maju kelompok Semarang, silakan. Bapak Semarang bisa maju. Ya, pertempuran dari Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang pertempuran di Semarang. Lebih tepatnya pertempuran 5 yang pertama kita akan menjelaskan tentang kondisi awal kemerdekaan. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, masih cukup banyak prajurit Jepang yang sedang negaranya. Tidak sedikit serdadu Jepang yang dipekerjakan, misalnya di pabrik-pabrik atau sektor lain. Seiring dengan itu, pasukan sekutu termasuk Belanda mulai datang ke Indonesia dengan maksud melucuti senjata dan memulangkan para tentara Jepang yang masih tersisa. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Bunda. Nah, selanjutnya itu ada faktor penyebab pertempuran. Yang pertama itu ada Jepang pertama mengerahkan senjata. Yang
bagus, kita akan jelaskan ya. Jadi mengapa sih terbunuhnya Dr. Karyadi itu? Nah, pada saat berbulan baik perang itu, Jepang berupaya untuk meracuni air. Nah, air tersebut diteliti oleh Dr. Karyadi. Namun ternyata Dr. Karyadi ditembak oleh Jepang tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya kalian bisa buka di HP kalian. Di situ nanti saya kirim di Google Form untuk evaluasi dari pertemuan pada pagi hari ini. Nanti hasil evaluasinya nanti akan kita refleksi bersama. Itu ya, bisa langsung dibuka gadgetnya, sudah ada linknya terkirim di grup WhatsApp kalian. Ya, bisa sambil dibuka di Google Form kalian, bisa dikerjakan kuisnya untuk evaluasi. Baiklah, Andini, kesimpulan dari kamu silakan disampaikan ke teman-teman. Dari pembelajaran tadi, siswa-siswi dapat mengetahui rangkaian memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman sekutu dan Belanda. Dalam materi ini, Indonesia mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran-pertempuran seperti pertempuran Medan Area, Surabaya, 5 Hari di Semarang, dan sebagainya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Andini. Jadi, kesimpulan yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran sesuai tujuan pembelajaran adalah peserta didik dapat menganalisis dan mendiskusikan beberapa ancaman terhadap kemerdekaan Indonesia, serta peserta didik dapat menyajikan informasi berbentuk presentasi tentang materi tersebut. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat teman-teman. Betul sekali. Oke, betul sekali dari kesimpulan yang telah disampaikan Andini dan Amanda bahwa proses mempertahankan kemerdekaan dari ancaman penjajah itu tidak gampang. Jadi kalian bisa tahu betapa sulitnya bangsa kita mempertahankan kemerdekaan. Nah, dari kesimpulan ini, refleksi apa yang kita dapat untuk bangsa kita ke depannya? Ada yang mau menanggapi refleksi? Refleksi itu setelah adanya kesimpulan, kalian mau apa gitu? Maksudnya setelah kemerdekaan kalian mau apa gitu? Ada yang mau menyampaikan refleksi?
Mungkin yang cowok belum ada suaranya refleksi. Oke, nama? Ya, Rizky. Refleksi setelah kemerdekaan mau apa gitu bangsa kita? Refleksi menurut saya itu dari kita dari Universitas HI ini kita harus bisa memperjuangkan dengan belajar ilmu sebelumnya untuk bangsa di masa depan nanti. Ya, pertama buat Rizky. Itu ya. Jadi proses rangkaian project yang kita buat ini itu memang endingnya itu untuk kita sendiri. Bagaimana kita bisa menanamkan karakter para pahlawan ke jiwa kita. Akhirnya apa? Belajar sejarah itu adalah untuk menciptakan sejarah buat bangsa kita, buat generasi muda kalian kelak yang akan menjadi pahlawan-pahlawan selanjutnya. Itu pelajaran yang kita ambil dari project Man-Made pada hari ini. Terima kasih. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mungkin masih bisa pimpin berdoa terlebih dahulu. Mari teman-teman kita sebelum mengakhiri pelajaran hari ini doa kepercayaan masing-masing, doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.